You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you... Baik, saya akan membahas topik yaitu memiliki karyawan berkinerja baik namun perilaku buruk. Memiliki karyawan yang berprestasi tentu merupakan sebuah aset besar bagi perusahaan. Tipe karyawan tersebut tentu dapat diandalkan dan memberikan keuntungan besar. Namun, bagaimana jika ternyata karyawan yang berprestasi tersebut memiliki kelakuan yang minus atau buruk? Tentu karyawan tersebut berprestasi, memiliki kinerja yang baik dan produktif. Namun di sisi lain, attitude-nya bisa dibilang buruk. Lantas, apa yang harus kalian lakukan? Mempertahankan karyawan tersebut atau malah melepaskannya? Ini ada beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama, jangan membuat alasan. Sebagai pebisnis, mungkin terlalu sering membuat alasan untuk karyawan yang memiliki produktivitas baik dan berprestasi. Memang tidak masalah jika mungkin sifat buruk karyawan tersebut hanya berlaku sekali dua kali dan mereka mencoba untuk berubah. Hal tersebut masih bisa dimengerti, apalagi jika kita mengetahui alasan dibaliknya. Namun, ketika memang hal tersebut sudah menjadi karakter mereka dan tidak ada perubahan yang terjadi, maka sebaiknya jangan memberi kesempatan lagi kepada mereka. Yang kedua, pertimbangkan alasannya. Ketika seseorang memiliki tingkah yang buruk, pasti akan ada alasan mengapa ia melakukan tindakan tersebut. Bisa jadi, hal tersebut merupakan respon karyawan terhadap manajernya yang memiliki sifat buruk. Dalam sebagian besar, karyawan mungkin merasakan tidak nyaman dalam menghadapi situasi tersebut, dan ketidaknyamanan itu menimbulkan perasaan tidak bahagia yang akhirnya membuat karyawan melakukan tindakan buruk. Kalian harus mampu untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk mempelajari bagaimana sistem operasi yang terjadi di perusahaan kalian. Hal tersebut agar karyawan yang tidak nyaman bisa segera kalian ketahui. Yang ketiga, move on. Dalam masalah ini, sebenarnya kita bisa menggantikan karyawan tersebut dengan orang lain yang baru. Mungkin di awal kita akan merasa sedih karena karyawan tersebut telah berbuat banyak untuk perusahaan. Namun, kita harus menjadi seorang yang tegas. Karena menurut saya, seorang yang produktivitasnya tinggi namun tidak memiliki perilaku baik jauh lebih buruk daripada mereka yang tidak produktif. Saya menganggap bahwa perilaku buruk tersebut tidak dapat diukur dan dapat menyebabkan dampak buruk yang panjang. Yang keempat, gali lebih dalam penyebabnya. Kalau kita sebagai pemilik bisnis, perlu untuk menggali lebih dalam agar mengetahui apa yang jadi penyebab mereka melakukan tindakan buruk. Kalian bisa menggunakan pertanyaan seperti apa yang ingin mereka ubah dari perusahaan, atau jika mereka bisa merubah susunan hari kerja seperti apa yang mereka inginkan. Pastikan kalian mendengar dengan baik apa yang menjadi keluhan mereka selama ini, sehingga nantinya kalian bisa mengambil keputusan yang tepat mengenai hal apa yang harus kalian lakukan berikutnya. Sekian studi kasus ini yang saya buat dalam psikologi industri. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih.